Selamat datang di Perkilat. Oke, sekarang mau bahas lisensi aplikasi. Apa itu lisensi aplikasi, kemudian jangka waktu dan lainnya. Entah itu beli putus atau lisensi penggunaan. Proyek yang berjalan sekarang itu kan lagi bikin aplikasi booking salon di playlist aplikasi booking salon gitu ya. Nah, sebenarnya itu mau gua bahas soal lisensi aplikasi dan kontrak kerja gitu ya. Cuma kalau misalkan ini dibahas semua dalam satu video itu kayaknya konteksnya malah lebih besaran bahas lisensi aplikasi gitu ya ketimbang kontrak kerjanya nanti gitu. Dan lisensi aplikasi si booking salon itu gimana. Jadi makanya ini untuk beberapa pertanyaan ini itu bakal dibuat terpisah khusus untuk lisensi aplikasi. Nah nanti dalam kasus aplikasi booking salon ini dan kontrak kerjanya gitu ya, itu kira-kira pakai lisensinya apa, itu baru nanti masuk ke aplikasi booking salon gitu ya. Nah sekarang kita mau bahas lisensi aplikasi dulu. Kita masuk ke apa itu sebenarnya lisensi aplikasi gitu. Karena oke, kita bisa bikin softwarenya gitu ya, tapi kita perlu tahu juga hal-hal yang sifatnya legal gitu ya, aplikasi penggunaan lisensinya, haknya itu gimana, itu perlu kita tahu juga gitu. Nah mungkin kalian pernah bertanya juga gitu ya, apa itu lisensi aplikasi? Kalau misalkan kita analogiin, dia itu kayak menyewa atau membeli rumah gitu. Lisensi software itu mirip gitu ya sama kamu dapetin hak untuk menggunakan rumah tersebut. Yang pertama itu kita tahu ada yang namanya sewa rumah. Sewa rumah ini mirip dengan yang namanya lisensi penggunaan software gitu. Yang kedua ada juga yang namanya beli rumah sekaligus. Jadi artinya dia beli putus si softwarenya juga gitu. Nah kalau kita analogiin dalam sewa rumah ini kan kita kayak tiap bulan bayar gitu ya, sekali bisa tinggal di rumah itu. Nah kemudian rumahnya ini masih punya pemiliknya gitu ya, dan dia bisa menyewakan rumah lain dengan desain yang mirip ke orang lain gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, kita sebagai nyewa rumahnya gitu ya tidak boleh menjual rumah itu atau mengubah strukturnya tanpa izin gitu kan. Itu untuk yang sewa rumah. Nah kemudian yang ketiga, beli rumah sekaligus. Nah dalam hal ini analoginya untuk beli putus software. Yang pertama, kamu udah pasti bayar lebih mahal untuk memiliki rumah sepenuhnya gitu. Yang kedua, setelah dibeli rumahnya udah jadi milik kita gitu ya, bebas mau diubah atau bahkan dijual lagi ke orang lain. Yang ketiga, pemilik lama nggak bisa menyewakan atau menjual rumah yang sama ke orang lain gitu. Walaupun sebenarnya mungkin desainnya mirip-mirip juga, ya nggak apa-apa lah ya kalau misalkan konteksnya ini rumah. Tapi kurang lebih gitu analogi untuk lisensi software ini gitu secara garis besar. Nah kemudian yang kedua, terus apa bedanya gitu ya dengan software? Nah dengan software ini, kalau misalkan pakai lisensi sewa rumah gitu ya, itu udah pasti kita bisa pakai softwarenya gitu ya, tapi nggak punya tuh kode sumbernya atau source code-nya gitu ya. Nah kemudian yang kedua, pembuat software tetap punya hak untuk menjual software yang sama ke klien lain gitu. Jadi ya kita masih bisa ngejual gitu. Kalau misalkan yang sekarang itu playlist aplikasi booking salon, itu berarti kalau misalkan pakai lisensi ya kita masih bisa jual aplikasinya ke salon lain gitu. Kemudian yang kedua, soal beli putus gitu ya. Nah di sini kamu dapat software plus source code-nya gitu ya, ibarat dokumen rumah plus hak kepemilikan penuhnya gitu. Kemudian kamu bebas modifikasi, jual lagi atau pakai untuk proyek lain gitu. Kemudian yang ketiga, membuat software nggak bisa menjual software yang sama ke orang lain gitu, makanya harganya jadi lebih mahal gitu. Nah jadi kalau software harganya misal 22 juta gitu ya, sesuai dengan yang aplikasi booking salon yang lagi kita buat di YouTube, berapa kalau beli putus gitu ya. Nah kalau misalkan beli putus itu kalau bayar sekali itu kan berarti udah bisa pakai gitu ya softwarenya, tapi software host itu masih punya hak atas kode tersebut. Nah kemudian kalau misalkan mau beli putus gitu ya salonnya, jadi mau ada aplikasinya plus source code-nya juga gitu kan, itu biasanya di markup sama software hostnya itu berkisar 30% sampai 100% bergantung dengan kompleksitas dari aplikasinya gitu. Ada juga perhitungan lain-lainnya kalau misalkan lebih detail, itu nanti akan kita bahas gitu. Nah jadi kalau kamu cuma butuh pakai software itu bisa ambil lisensinya aja, tapi kalau mau punya software sepenuhnya dan bebas pakai atau jual lagi itu bisa beli putus aja gitu.